demi untuk mendapatkan uang dan investasi. Kami tak mau itu. Kami mau kampung-kampung kami tetap ada, kami bertinggal di kampung kami, kami mati juga di kampung kami. Itu yang kami tidak. Kami takkan menjual harga diri kami, orang suku bangsa Melayu. Kami datang ke sini untuk ngadu itu. Jadi kami kalau dikaitkan dengan kampung halaman kami sedih, karena datuk nenek moyang kami berjuang lawan Portugis, Jepang, Belanda, mati sia-sia. Entah mayat di mana rimba mayat kami tak tahu. Kami sekarang cuma penerus generasi zaman dahulu. Bagaimana kami melestarikan, kami menjaga laut darat kami, jangan diusik pihak-pihak yang tak bertanggung jawab itu. Kami datang ke sini, kami minta kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Jadi kami orang Melayu nih Pak, kau cerita masalah tanah, masalah kami nggak sanggup karena menetes air mata. Kami membayangkan datuk nenek moyang kami yang berjuang mati sia-sia itu. Kami ini generasi penerus yang cuma mempersiapkan mental oleh gertakan pemerintah untuk kami. Karena selama 2 tahun itu Pak yang kami rasakan, kami diintimidasi oleh pihak kepolisian, oleh pihak TNI, oleh pihak BB Batam, oleh pihak BTMEK. Sakit karena hari-hari kami berhadap dengan mereka. Pematokan liar yang tanpa seizin masyarakat, tanpa sepengetahuan RT RW, itu yang kami bentrokkan. Hampir setiap hari serangannya seperti Bapak mungkin tahu kemarin di 17 September dengan 18 Desember tahun yang lalu. Sakit karena kami ada di lapangan, kampung kami diacak-acak, diobrak-abrik orang-orang seperti itu. Itu kesedih. Berkali-kali kami mengatakan bahwa kami di Rempang tidak pernah anti pembangunan Pak. Itu kami garis bawahi. Tidak pernah kami anti pembangunan, tetapi pembangunan yang adil, yang berpihak kepada tata kelola ruang hidup masyarakat yang ada di Rempang itu sendiri Pak. Itu yang kami tekankan di situ, karena budaya Melayu untuk memindahkan nelayan ke darat itu sama dengan kita bunuh masa depannya, ruang hidupnya. Kemudian kalau terjadi yang kita khawatirkan ada pengerokan pasir silika yang akan meruang ekosistem laut di situ, itu sama aja juga membunuh generasi nelayan yang ada di situ. Itu yang kami sebenarnya kami takutkan. Tetapi kalau pembangunan yang tidak merusak ruang hidup masyarakat yang ada di Rempang, dan memang sesuai dengan tujuan negara bahwa pembangunan yang harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahnya, mungkin itu bisa kita clearkan kalau ada di Rempang. Tetapi kalau merusak ruang hidup yang ada di Rempang, itu yang kami tidak inginkan di Rempang Pak. Terima kasih. Masih ada tambahan? Izin Silakan pimpinan. Tadi sudah disebutkan bahwa pengakuan hak tanah masyarakat gitu ya. Ini sumber atau akar masalahnya adalah ada di Kepres nomor 41 tahun 73 tentang daerah industri BW Batam. Nah, disebutkan di Kepres itu, ini tahun 73, bahwa seluruh areal tanah yang ada di Kota Batam diserahkan pengelolaannya kepada BW Batam. Perlu diketahui Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terhormat, bahwa Kota Batam itu terdiri dari 371 pulau. Dan tidak semua pulau di Kota Batam itu kosong, tidak berpenghuni. Termasuk Pulau Rempang dan Pulau Subang yang disebutkan tadi oleh Ibu Rike, bahwa bayangkan di Rempang itu ada 7.000 sampai 10.000 jiwa di sana, itu dianggap tidak ada karena tadi peraturan Kepres nomor 41 tahun 73 itu. Kemudian jadi BB Batam inilah yang mengelola semua lahan yang ada di Kota Batam yang terdiri dari 371 pulau itu, semuanya jadi diberikan kepada pihak ketiga gitu. Itu tergantung sama BB Batam.
BW Batam yang punya kuasa atas itu. Nah, dalam RDP yang sebelumnya muncul wacana atau rencana untuk audit pengelolaan lahan oleh DPR Komisi 6 ini. Dan untuk BP Batam yang hari ini atau wali kota yang menjabat hari ini meresponnya dengan setuju untuk dilakukan audit. Ini sangat ide yang sangat baik begitu ya. Kemudian untuk itu tuntutannya adalah bagaimana Kepres yang sudah berlaku dari tahun 73 ini yang sudah menyengsarakan banyak banyak masyarakat Kota Batam ini bisa dicabut karena undang-undang tentang kawasan industri BW Batam kemudian kawasan ekonomi khusus itu sudah ada, tapi Kepresnya yang dari tahun 73 ini masih berlaku. Inilah yang menjadi sumber masalah dari pengelolaan lahan di Kota Batam. Makanya setiap ada investasi di Kota Batam itu selalu berkonflik dengan masyarakat, karena masyarakat sudah puluhan tahun tinggal di situ, kemudian tiba-tiba BW Batam memberikan HPL-nya kepada pengusaha gitu, sehingga terjadilah konflik. Dan hari ini bersamaan dengan Rempang itu masih banyak lagi wilayah-wilayah lain, tempat-tempat lain di Kota Batam yang terjadi konflik serupa. Jadi demikian pimpinan. Terima kasih. Terima kasih, sudah cukup ya. Sedikit, Pak. Masih ada? Silakan. Sedikit, Pak. Sedikit. Saya menyampaikan, Bapak mengatakan tadi kami di kampung bisa menghasilkan dari wilayah, tapi kami direlokasi. Itu sama juga, Pak, menjatuhkan harga diri kami orang Melayu. Kami pindah dari kampung halaman kami sendiri demi untuk mendapatkan uang dan investasi. Kami tak mau itu. Kami mau kampung-kampung kami tetap ada, kami bertinggal di kampung kami. Kami mati juga di kampung kami. Itu yang kami minta. Kami takkan menjual harga diri kami orang suku bangsa Melayu. Kami datang ke sini untuk ngadu itu. Jadi kami kalau dikaitkan dengan kampung halaman kami sedih. Karena datuk nenek moyang kami berjuang lawan Portugis, Jepang, Belanda, mati sia-sia. Entah di mana rimba mayat kami tak tahu. Kami sekarang cuma penerus generasi zaman dahulu. Bagaimana kami melestarikan, kami menjaga laut darat kami. Jangan diusik pihak-pihak yang tak bertanggung jawab itu. Kami datang ke sini, kami minta kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Jadi kami orang Melayu nih, Pak, kalau cerita masalah tanah, masalah kami nggak sanggup karena menetes air mata. Kami membayangkan datuk nenek moyang kami yang berjuang mati sia-sia itu. Kami ini generasi penerus yang cuma mempersiapkan mental oleh gertakan pemerintah untuk kami. Karena selama 2 tahun itu, Pak, yang kami rasakan, kami diintimidasi oleh pihak kepolisian, oleh pihak TNI, oleh pihak BW Batam, oleh pihak BTMEK. Sakit karena hari-hari kami berhadap dengan mereka. Pematokan liar yang tanpa seizin masyarakat, tanpa sepengetahuan RT RW, itu yang kami bentrokkan. Hampir setiap hari serangannya seperti Bapak mungkin tahu kemarin di 17 September dengan 18 Desember tahun yang lalu, sakit karena kami ada di lapangan. Kampung kami diacak-acak, diobrak-abrik orang-orang seperti itu kesedih. Mungkin itu, Pak, maaf, Pak, saya tak bisa kalau bercerita di kampung itu air mata saya jatuh. Kasih